Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Indra Runawan, perwakilan dari kelompok 1, di mana diantaranya ada Iin Nurjana, Lulu Uswatun Khairia, Laila Febrianti, Nur Ania Fatihah, Fahira Indonesia, Agus Kurnia, dan Irfan Muarif. Di mana kelompok kita akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Menurut Anda, apa sih yang dimaksud pengambilan keputusan? Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, suatu keputusan dibuat dalam rangka untuk memecahkan permasalahan atau persoalan problem solving. Dan setiap keputusan yang dibuat pasti ada tujuan yang hendak dicapai. Empat kondisi yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. 2. Pengambilan keputusan dalam kondisi resiko. 3. Pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Tahap-tahap pengambilan keputusan ada beberapa, yaitu mendefinisikan masalah tersebut secara jelas atau mudah dimengerti, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas, melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah. Selanjutnya, memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing. Dan yang terakhir, memastikan kembali bahwa alat uji yang dipergunakan tersebut telah sesuai. Pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Pasti artinya semua informasi yang diperlukan oleh pihak pengambil keputusan telah tersedia secara menyeluruh. Kepastian adalah kondisi yang tentang adanya informasi yang akurat, dapat diukur, dan dapat diandalkan tentang hasil yang berbagai alternatif yang sedang dipertimbangkan. Berikut teknik penyelesaian pengambilan keputusan kondisi pasti, di antaranya adalah dengan linear programming atau program linear. Di mana linear programming adalah suatu teknis matematika yang dirancang untuk membantu manajer dalam merencanakan dan membuat keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara teknis, ada 5 syarat dari permasalahan linear programming yang harus diperhatikan, yang merupakan asumsi dasar, yaitu certainty, kepastian, proportionality, proporsional, penambahan, bisa dibagi-bagi, dan variabel tidak negatif. Dalam menyelesaikan masalah, permasalahan dengan menggunakan linear programming
ada dua pendekatan yang bisa digunakan, yaitu metode grafik dan metode simplex. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana variabel keputusan sama dengan 2. Yang kedua yaitu analisis jaringan. Secara umum dapat dikatakan bahwa analisis jaringan digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari serangan pekerjaan. Masalah-masalah yang dimaksud antara lain adalah waktu penyelesaian dari serangan pekerjaan tersebut, biaya yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan serangkaian, dan waktu menganggur yang terjadi di setiap pekerjaan. Beberapa istilah dalam analisis jaringan antara lain adalah 1. Aktivitas, 2. Kejadian, 3. Jalur kritis, 4. Early start time, 5. Late start time, 6. Early finish time, dan 7. Late finish time. Yang ketiga, analisis antrian. Teori antrian dirancang untuk memperkirakan berapa banyak langganan, sibuk fasilitas pelayanan, dan apa yang terjadi bila waktu pelayanan atau pola kedatangan berubah. Macam-macam aturan antrian. FIFO, first in, first out. LIFO, last in, first out, atau random, acak. Di sini kita akan memberikan contoh di mana analisis antrian menyelesaikan masalah dalam pembangunan suatu pabrik pembangkitan tenaga listrik dengan menggunakan teknik jaringan kerja, yaitu dengan metode CPM. Dapat dianalisis bahwa pemilihan jalur kritis dilakukan pada jalur yang memiliki nilai paling besar, karena dengan nilai paling besar menggambarkan waktu paling tepat dan layak yang digunakan untuk menyelesaikan suatu jalur, di mana pada layak yang digunakan untuk menyelesaikan suatu jalur tersebut terdapat beberapa sistem pada waktu terlama yang digunakan untuk menyelesaikan suatu jalur, menyatakan bahwa seluruh metode yang ada tercover, sehingga apabila pada suatu jalur yang memiliki waktu tercepat lelah dapat tercover juga apabila dipilih jalur kritis yang memiliki waktu tercepat, maka tidak semua metode yang ada dapat tercover oleh waktu yang tersedia. Kesimpulan, di sini kita kesimpulan. Pengambilan keputusan adalah memilih satu atau lebih di antara sekian banyak alternatif keputusan yang mungkin. Alternatif keputusan meliputi keputusan ada kepastian, keputusan beresiko, keputusan ketidakpastian, dan keputusan dalam konflik. Suatu keputusan dalam kondisi pasti apabila hasil setiap alternatif tindakan dapat ditentukan dengan pasti. Dalam kondisi pasti ini, pengambilan keputusan yang akan datang, kondisi pasti didukung oleh informasi yang lengkap, sehingga diramalkan secara tepat hasil dari suatu tindakan. Ada beberapa teknik penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Apa saja itu tekniknya? Mari kita simak. Yang pertama, program linear. Yang kedua, jaringan kerja atau network. Dan yang ketiga, analisis antrian. Terima kasih. Itu pembahasan dari kelompok kita. Jika saya menjelaskan kurang jelas, mohon maaf. Saya juga masih belajar. Dan semoga kalian memaafkan jika saya ada salah kata. Thanks. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan biar teman-teman kelompok saya yang menjawab. Sekian, saya Indra Runawan, perwakilan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.